Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-80 ini didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Meisin nekat ingin membalas dendam atas kematian suaminya. Dengan pedang naga puspa, dia ingin membunuh mereka yang telah memburunya, mengejarnya sampai akhirnya pendekar laut terbunuh. Tentu saja niat itu kurang ditunjang oleh perhitungan yang matang dan bisa membahayakan jiwanya. Arya Kamandanu berhasil menggagalkannya. Meisin nampak semakin putus asa. Pandangannya menerawang kosong, tiada gairah kehidupan lagi. Meisin? Apa yang kau lihat? Saya melihat segumpal kabut di kejauhan dan laut terperangkap di dalamnya. Oh, wanita ini masih terus tercekam oleh kematian suaminya. Meisin, kau harus mengendalikan pikiranmu. Kau tidak boleh mengikuti hayalan-hayalanmu. Hayalan itu akan membuatmu terpisah dari dunia nyata. Dunia tempatmu hidup, tempatmu berpijak sekarang ini.
Saya tidak dapat membedakan lagi mana yang khayali dan mana yang nyata. Cambuklah dirimu. Cambuklah semangatmu. Nanti kau akan melihat lagi perbedaan itu. Apa perlunya tahu perbedaan itu? Akhirnya toh sama saja. Tidak. Tidak sama. Kalau kau tidak bisa melihat dunia ini sebagai suatu kenyataan, kau tak akan pernah bisa berpikir benar. Aku pun dulu pernah mengalami seperti yang kau alami sekarang ini. Tapi aku tidak lantas menyerah. Aku berontak. Dan akhirnya, di dalam pengembaraanku yang panjang, aku bisa menemukan diriku lagi. Aku tidak lagi cemas dan resah. Aku mulai bisa mantap melangkah ke depan. Kau pun bisa melakukannya, Mesin. Kau bisa, asal kau mau. Baiklah. Apa rencanamu sekarang? Saya tidak punya rencana apa-apa. Kalau begitu, marilah kita kembali ke bangunan tua itu. Di sana kita bisa berbicara lebih jauh. Sebaiknya jangan. Saya tak mau lagi ke bangunan tua itu. Tempat itu membuat hati saya seperti tersayat-sayat. Setiap malam saya bermimpi bertemu dengan Lo. Dan saya selalu terbangun dalam keadaan gelisah. Kalau begitu kita tidak usah kembali ke sana. Bagaimana kalau kau ikut aku ke Kurawan? Terserah Tuan. Mereka lalu berangkat. Arya Kamandanu melangkah menyusuri jalanan setapak dan Mesin dengan lesu mengiringinya di belakang. Nah, lihat Mesin. Setelah melewati 2 gugusan bukit di depan itu, kita akan memasuki daerah Kurawan. Menjelang sore nanti, kita pasti sudah tiba di sana. Mesin? Mesin! Saya tidak kuat berjalan lagi. Tuhan teruskan saja perjalanan sendiri. Tinggalkan saya di sini. Aku belum menjadi orang gila, Mesin. Saya tidak kuat lagi. Tidak kuat lagi. Tubuhmu gemetaran. Dan keringat dingin membasahi pakaianmu. Mesin? Mesin! Dia pingsan. Bagaimana ya? Kukira tak ada tempat yang cukup aman untuk menginap di sekitar sini. Aku mendengar derap kuda menuju kemari. Arya Kamandanu buru-buru mendekap tubuh Mesin dan membawanya berlindung di balik daun semak belukar. Untung aku segera bersembunyi. Kalau sampai kepergok penunggang kuda itu, tentu akan menimbulkan kesulitan baru. Arya Kamandanu kembali meletakkan tubuh Mesin, membaringkannya di atas semak. Mendadak hatinya berdebar kencang. Sampai saat ini, ia belum pernah mendekap tubuh seorang wanita. Perasaan yang aneh menjalari urat-urat sarafnya. Apalagi ketika matanya menatap Mesin yang tergolek bagaikan arca batu pualam. Tangannya pelan-pelan mengampiri wajah wanita batu pualam itu dan menyeka keringat yang menitik bagaikan embun pagi. Kasihan sekali wanita ini. Dunia memang aneh. Penuh berisi keanehan yang tak terjangkau otak manusia. Bagaimana tidak?
Seorang wanita cantik seperti ini mestinya hidup senang, penuh kemewahan, bahagia tak kurang suatu apapun juga. Tapi dia malah tergolek di tempat ini, tak sadarkan diri. Suaminya tewas, hidup merana di negeri orang, sendirian, tak tahu apa yang hendak dilakukannya. Kasihan kau, Mesin. Sungguh malang dan pahit nasibmu. Tapi kau tak usah cemas. Aku, Arya Kamandanu, sanggup menjadi pelindungmu selamanya. Arya Kamandanu menesah pelan, seolah ingin melepaskan beban berat yang menindih perasaannya. Kemudian dia mengangkat tubuh Maisin dan menggendongnya menuju desa Kurawan. Waktu itu senja telah kemerah-merahan, dan Arya Kamandanu bagaikan seekor banteng jantan yang perkasa terus melangkah, sementara Maisin masih belum sadar dalam dekapannya. Malam telah turun. Desa Kurawan yang terletak di sebelah utara kota Singasari di kaki bukit Gunung Arjuno mulai diliputi kesunyian. Hanya 1-2 orang yang nampak lewat di jalanan, dan mereka pun bergegas ingin segera tiba di rumahnya. Di salah satu bagian desa tua itu, nampak sebuah rumah yang juga cukup tua. 2 buah lampu minyak jarak bergoyangan ketiup angin malam. Cahayanya menyebar memberikan penerangan ala kadarnya ke halaman. Gusti masih di luar malam-malam begini, Gusti. Udara terasa panas malam ini. Dan aku baru saja memeriksa halaman depan. Desa ini semakin sepi. Semakin tua dan sepi. Lebih baik Gusti istirahat di dalam. Angin malam seperti ini tidak baik untuk kesehatan. Aku belum ingin tidur. Akhir-akhir ini aku susah tidur. Kalau kau mau tidur, ya tidurlah dulu, Nyi Rongkot. Iya, tapi sebaiknya Gusti duduk-duduk di dalam saja. Jangan di luar. Angin malam seperti ini jahat sekali, Gusti. Seringkali membawa penyakit. Iya. Kau benar. Baiklah, aku akan ke ruang penyimpanan pusaka. Kalau kau mau tidur, tutuplah pintu serambi depan dan matikan lampunya. Manusia di tengah-tengah pintu serambi. Rampok, Aku bukan rampok. Bibi jangan salah terka. Kau bukan rampok. Lalu kau Tuan siapa dan mau kemana? Masa Bibi Rongkot sudah lupa padaku? Oh iya, aku seperti pernah mengenal suara Tuan. Tapi di mana ya? Dan kapan? Bibi Rongkot ini keterlaluan. Masa Bibi sudah lupa padaku?
Sama sekali tidak ingat? Aku Kamandanu, Bi. Oh, Angger Kamandanu. Aduh, apa benar Angger Kamandanu yang datang? Iya, benar, Bi. Oh, ayo, masuk, Nger. Masuklah. Waduh. Rumah ini bakal bersinar lagi, Nger. Rumah ini bakal semarak lagi. Angger Kamandanu datang. Gusti, Angger Kamandanu datang, Gusti. Apa, Nyi? Kamandanu pulang. Anakku pulang. Iya, benar, Gusti. Hamba baru saja mau menutup pintu serambi depan. Tiba-tiba Angger Kamandanu sudah berdiri di tengah-tengah pintu. Jantung hamba mau copot rasanya karena kaget. Tapi hanya sebentar. Ternyata momongan hamba yang datang, Gusti. Nyai, apa kau tidak salah lihat? Hah? Jangan sembrono. Zaman sekarang ini sedang kacau. Banyak para penipu licik berkeliaran. Mereka itu sering mengaku-ngaku. Tapi ternyata tujuannya lain. Mau menyikat barang-barang berharga. Apa kau sudah yakin benar bahwa yang datang itu anakku, Arya Kamandanu? Hah? Hamba yakin, seyakin-yakinnya, Gusti. Semula memang hamba sedikit ragu, tapi sekarang tidak. Memang benar Angger Kamandanu yang datang. Lalu sekarang mana dia? Angger Kamandanu tidak datang sendirian, Gusti. Hah? Dia membawa seorang wanita. Membawa seorang wanita? Iya, Gusti. Wanita itu agaknya kurang sehat. Angger Kamandanu membaringkannya di ruang tidur hamba. Lalu Angger pergi ke belakang, mau mencuci tangan dan kaki dulu katanya. Ayo, antarkan aku. Aku sudah rindu sekali dengan si bocah gendeng itu. Empu Hanggareksa sudah akan melangkah keluar dari rumah penyimpanan senjata pusaka, tapi segera mengurung niatnya. Karena di tengah-tengah pintu ada seorang pemuda berpakaian lusuh. Dialah Arya Kamandanu. Ayah? Kamandanu? Hah? Arya Kamandanu? Benarkah kau Kamandanu anakku, Nger? Benar, Ayah. Saya Arya Kamandanu, putra Ayah. Oh, Kamandanu. Akhirnya kau pulang juga, anakku. Akhirnya kau kembali juga, Nger. Mengapa pakaianmu lusuh seperti gembel begini, ya? Aku tahu. Kau pasti sengsara setelah diam-diam pergi meninggalkan ayahmu. Kau pasti hidup susah. Wajahmu sudah mengatakan semuanya. Mukamu kusam, seperti dinding tak pernah dikapur. Badanmu kurus dan matamu cekung, Le. Iya. Memang. Saya hidup susah selama menjadi seorang pengembara. Tapi saya juga bangga, Ayah. Karena telah berani hidup di tengah belantara manusia dengan bermacam-macam watak dan perangainya. Iya. Aku juga melihat itu, Le.
Walaupun tubuhmu kurus dan pucat, tapi kau memiliki sesuatu yang lain. Kulihat kau bukan lagi Kamandanu yang dulu. Kau nampak jauh lebih dewasa dan matang. Gusti, makanan sudah hamba siapkan. Barangkali Angger Kamandanu lapar dan ingin makan bersama Gusti. Oh iya. Terima kasih, Nyi. Aku pun ingin makan malam bersama anakku lanang ini. Ayo, Kamandanu. Kita makan. Oh ya, kata Nyi Rongkot, kau datang bersama seorang wanita. Apa betul itu? Benar, Ayah. Lalu, apamu dia itu? Istrimu? Bukan. Dia istri salah seorang sahabat saya yang meninggal di tengah perjalanannya. Dia pun sedang dalam keadaan sakit, Ayah. Ya. Ayolah. Kau ceritakan nanti sambil makan. Kamandanu. Kau pergi dengan diam-diam. Lalu sekarang kau pulang dengan diam-diam pula. Kau ini memang bandel. Bocah gendeng. Keteranganmu belum jelas, Le. Coba jelaskan lagi mengenai wanita itu. Dia seorang janda, katamu. Iya, Ayah. Suaminya adalah sahabat saya. Suaminya meninggal dalam perjalanan. Lalu, dia sakit. Dia terluka. Nampaknya mereka mempunyai masalah. Menurut Nyi Rongkot, wanita itu orang asing. Apa benar begitu, Le? Iya, benar. Dia berkebangsaan Mongolia. Kau ini terlalu. Wanita itu bisa membawa masalah gawat ke rumah ini, Le. Kau tahu, semenjak pemerintah Singasari jatuh, Jayakatwang mengambil alih kekuasaan. Roda pemerintahan dipindahkan ke Kediri. Perubahan kekuasaan itu sangat mempengaruhi kehidupan rakyat dan masyarakat pedesaan. Banyak bekas kaki tangan pemerintah Singasari ditangkap di rumah-rumah penduduk. Dan akibatnya, penduduk yang tidak berdosa ikut menjadi korban, Le. Mereka ikut ditangkap. Bahkan tidak sedikit yang disiksa sampai mati. Tapi, dia tidak mempunyai masalah dengan pemerintah Kediri. Kita tidak perlu takut memberikan perlindungan padanya di rumah kita, Ayah. Apa kau mempunyai hubungan khusus dengan wanita itu, Le? Tidak. Tidak, Ayah. Kalau saya menolong dia, memberikan perlindungan padanya, itu semata-mata hanya karena merasa iba. Hati nurani saya tersentuh melihat penderitaannya. Ya, baiklah. Untuk sementara, aku bisa menerima keteranganmu. Ayolah, makan yang kenyang. Hatiku ini gembira sekali. Kau pulang dan kita bisa makan bersama-sama lagi dalam satu meja. Saya pun merasa gembira dan bahagia, Ayah. Mari, Ayah. Ayah juga harus makan banyak. Ya, boleh. Rupanya dia sudah sadar, Ken. Semalam kakinya Bibi boreh dengan bawang merah. Mesin, bagaimana rasanya sekarang? Kau tahu, kau berada di mana sekarang? Saya berada di mana, Tuhan?
Kau berada di rumah orang tuaku, di desa Kurawan. Ruangan ini adalah ruangan tidur Bibi Rongkot. Ini dia orangnya. Bibi Rongkot orangnya baik sekali. Kalau Nini menginginkan sesuatu, katakan saja pada Bibi. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Apakah saya tidak hanya akan menyusahkan Tuan saja? Mengapa Tuan membawa saya ke rumah Tuan? Jangan berkata begitu. Aku tahu kau tidak akan menyusahkan kami. Justru kehadiranmu akan membuat rumah tua ini menjadi bersinar lagi. Bi. Ya, Nger. Tolong kau temani dia. Aku akan menemui Ayahanda di ruang penyimpanan pusaka. Iya, Nger. Silakan. Duduklah, Le Kamandanu. Iya, Ayahanda. Aku ingin bicara denganmu perihal wanita yang kau bawa kemari itu. Beberapa waktu yang lalu datang serombongan prajurit Kediri ke Kurawan. Mereka sibuk mencari 2 orang pelarian. Laki-laki dan perempuan. Bukankah ini gambar wanita yang kau bawa itu? Dan bukankah ini suaminya? Untuk sesaat Arya Kamandanu tak bisa berkata sepatah kata pun. Matanya memeriksa gulungan daun rontal, di mana terpampang gambar 2 orang, laki-laki dan perempuan yang jelas bercirikan orang asing. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana sikap Arya Kamandanu? Dan apa yang akan dilakukan oleh ayahandanya Empu Hanggareksa terhadap Mesin? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.